Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat DNSA dimanapun berada dan sahabat-sahabat Facebook dimanapun berada. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Saya bersyukur kepada Allah. Pada kesempatan ini saya masih diperjalankan jiwa, raga, dan ruh saya ini di kota Bandung. Selawat serta salam kita curahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita ini adalah salah satu umatnya yang bisa mengamalkan apa yang diajarkan beliau sampai yaumil akhir. Pada kesempatan pagi ini saya kangen dengan sahabat-sahabat ini, kita ngobrol santai sambil kita mengulas tentang pemahaman jiwa itu yang mana. Jadi bagi teman-teman, sahabat-sahabat, di saat kita belajar mengenal diri atau jiwa atau nafs, ini benar-benar harus kita pahami sehingga agar kita ini tidak tertipu. Jadi jiwa, jasad, ruh itu sangat beda. Nah, ini harus kita benar-benar pahami satu persatu. Agar apa? Ya, agar kita tidak tertipu. Tidak tertipu dengan apa? Dengan meyakini Allah hasil halusinasi. Nah, karena apa? Dalam keterangannya, siapa yang mengenal dirinya maka akan mengenal Tuhannya. Nah, di sini kita harus benar-benar dulu mengenal diri kita. Karena kalau tidak benar-benar mengenal diri kita akan tertipu. Nah, silahkan bagi sahabat-sahabat yang ingin berdiskusi. Jadi tema kali ini, yang mana jiwa yang sesungguhnya. Nah, untuk mengenal jiwa ini banyak metode yang istilahnya beredar di masyarakat dengan atau cara-cara agar kita bisa mengenal diri ini. Ada yang menggunakan dengan metode puasa, ada yang menggunakan dengan metode zikir, ada yang menggunakan dengan metode uzlah. Nah, ini banyak sekali metode-metode itu. Nah, yang saya gunakan adalah metode zikir nafas sadar Allah. Waktu dulu itu pencarian jati diri ini memang sangat luar biasa. Saya mencari ke sana kemari, dari mulai ke timur, ke barat, ke selatan, ke utara, tapi tidak menemukan istilahnya cara mudah untuk mengenal diri. Seakan-akan sulit sekali untuk mengenal diri. Nah, ternyata seiringnya perjalanan proses, Allah memperkenalkan yang namanya zikir nafas sadar Allah. Nah, di sini setelah saya aplikasikan, setelah saya lakukan, ternyata memang di saat kita duduk timpu zikir nafas, di situ kita dipahamkan mana jasad, mana jiwa, dan mana ruh. Nah, ini bagi teman-teman, kita harus mengalami sendiri sehingga tidak hanya sekedar katanya. Nah, ini yang saya ceritakan, ya siapa yang saya alami. Dulu itu saya bertanya kepada orang, sebetulnya jiwa itu seperti apa? Jawabannya adalah sama seperti jasad. Ternyata tidak. Jiwa ini tidak sama dengan
jasad. Jadi jiwa itu yang mana? Jiwa itu yang sadar, yang bisa menyadari. Atau bisa juga disebut jiwa yang sejati itu atau nafs itu adalah yang menyaksikan. Awal pertama diproses, saya bisa mengenal dengan jiwa itu di saat setelah saya melakukan zikir. Disitulah dibimbing oleh Allah. Diperkenalkanlah dengan yang namanya jiwa atau yang namanya diri. Dengan cara Allah memperkenalkannya, diri saya bertanya kepada diri. Jadi setelah selesai saya zikir, disadarkan oleh Allah, di situ ada pertanyaan-pertanyaan dari diri kepada diri. Hai diri yang menggerakkan tangan ini siapa? Ternyata jawabannya Allah. Hai diri yang mengalirkan darah dalam tubuh siapa? Jawabannya Allah. Hai diri yang mendetakkan jantung ini siapa? Jawabannya Allah. Nah ternyata diri kita ini tidak bisa apa-apa, hanya dipisahkan Allah. Allahnya yang mana? Laisa kamitslihi syai'un, tidak bisa diserupakan dengan apapun. Nah jadi di saat jiwa ini menyadari bahwa tidak bisa apa-apa, hanya dipisahkan, disitulah kita menyaksikan kebesaran Allah, kemahaan Allah, kekuatan Allah yang ada pada diri kita. Nah, sebelum saya lanjutkan, kita sapa dulu sahabat-sahabat yang sudah hadir. Ada Pak Maksum, ada Pak Mahfud, ada Pak Muhammad Reza, ada Pak Indra, ada Pak Jupri. Assalamualaikum Bang Yusuf. Waalaikumsalam. Ya silakan Pak Jupri, kita sama-sama belajar. Oke, terima kasih kepada sahabat-sahabat yang sudah hadir. Mari kita ngobrol aja, ini kita santai, ngaji santai. Kebetulan tugas saya nanti siang, jadi ini lagi santai di hotel, bisa ngobrol-ngobrol. Alhamdulillah. Jadi gitu teman-teman, sahabat-sahabat, di saat kita sudah mulai mengenal jiwa ini yang tidak bisa apa-apa, yang tidak memiliki kekuatan apa-apa, disitulah baru kita menyaksikan kekuatan Allah, kekuasaan Allah yang ada di dalam diri kita. Nah, lalu apa hubungannya dengan jasad? Lalu apa hubungannya dengan ruh? Jadi jiwa ini difasilitasi yang namanya ruh. Di saat jiwa ini diberi ruh, maka dia bisa melihat, maka dia bisa mendengar, maka dia bisa berbicara dan merasa. Nah, jadi jiwa ini diberikan fasilitas oleh Allah, yaitu yang namanya ruh, untuk bisa berkomunikasi dengan Allah. Dan jasad pun ini difasilitasi oleh Allah itu dengan ruh sehingga bisa bergerak. Jadi apa yang kita bisa lihat untuk membedakan manusia ini masih ada ruh atau tidak? Ya kalau masih hidup, ya berarti masih ada ruh, ya. Nah, cuman di sini kita pelajari lebih dalam lagi. Nah, di saat dalam proses itu memang awal-awalnya kita mengalami kebingungan. Tapi dengan seiringnya berjalan waktu, kita terus minta petunjuk kepada Allah, minta bimbingan kepada Allah sehingga dipahamkan oleh Allah dalam kehidupan. Nah, banyak orang yang belajar tentang ketuhanan. Banyak yang terjebak
dalam sensasi kesaktian, banyak terjebak dalam sensasi mengaku dirinya Tuhan. Nah, di sini makanya kita harus benar-benar paham kita itu siapa, Tuhan itu siapa, sehingga tidak terjebak di wilayah-wilayah seperti itu. Nah, jadi jiwa ini yang bisa menyaksikan, di saat jiwa ini sudah aktif menyaksikan keberadaan Allah, sehingga tidak akan tertipu dengan hal-hal yang menyesatkan. Karena jiwa ini akan memahami, istilahnya, mana perintah murni dari Allah, mana perintah yang memang tercampuri dengan nafsu, dengan ego, dengan keakuan. Nah, ini akan terpahami di saat jiwanya aktif sadar, menyadari. Nah, makanya saat kita masih merasakan kesemutan, berarti itu kan masih di wilayah kesadaran jasad. Kalau sudah masuk di wilayah jiwa, sudah tidak ada lagi rasa kesemutan. Kalau kita masih merasakan ada cahaya, ada ini dan ada itu, nah itu masih di wilayah jasad. Kalau sudah di jiwa, itu sudah tidak merasakan, tapi menyadari jasad, tapi tidak merasakan lagi apa yang dirasakan oleh jasad. Nah, ini saya contohkan waktu saya diperjalankan ke daerah Karawang. Nah, di saat saya keadaan jasad saya ini sakit, flu berat. Nah, kalau saya berhenti kesadarannya di jasad, otomatis keinginannya tidur, istirahat. Tapi dikarenakan ada perintah dari Allah untuk silaturahmi, maka saya naikkan kesadaran saya ke jiwa. Nah, di saat udah di wilayah kesadaran kita itu di jiwa, jadi tidak terpengaruh dengan apa yang dirasakan oleh jasad. Jadi jiwa saya menyaksikan hidung saya mampet, kepala saya pusing. Nah, itu tapi sudah tidak terpengaruh dengan apa yang dirasakan oleh jasad. Jadi tetap berjalan. Nah, disitulah baru yang dipahamkan oleh Allah. Jadi mana yang jiwa, mana yang jasad dalam aplikasi. Nah, bagaimana cara untuk melatih? Melatihnya ya bisa di saat kita sedang tertidur. Kalau jiwanya yang sadar, itu akan menyaksikan jasadnya tertidur dan akan menyadari sekeliling yang ada di dalam ruangan itu. Tapi kalau nggak sadar, ya berarti jiwanya itu yang ditarik kembali ke Allah. Karena orang tidur itu jiwanya ada dalam genggaman Allah, ruhnya tetap di dalam jasad. Makanya orang tidur itu ya masih hidup. Kalau ruhnya yang diambil ya mati. Nah gitu teman-teman, kita di sini sama-sama belajar. Silahkan kalau ada yang mau dipertanyakan. Nah, banyak juga yang mengalami sensasi-sensasi di saat diperjalankan jiwanya. Nah, ini banyak. Di saat kita zikir, ada yang diperjalankan jiwanya yang mengalami sensasi-sensasi masuk alam-alam. Ada yang masuk alam ini, malam itu. Dan banyak yang terjebak itu dengan alam-alam goib. Nah, ini yang bahaya di saat kita belum benar-benar lurus ke Allah, maka akan terjebak dengan sensasi-sensasi itu jiwa kita.
Nah, itu jadi sahabat berbagi sedikit pengalaman tentang memahami mana jiwa. Jadi jiwa itu adalah sang penyaksi. Jiwa itu adalah yang sadar. Jadi di saat kita memejamkan mata, tapi kita masih bisa menyadari di sekeliling kita, bisa menyadari ada apa saja di sekeliling kita. Nah, itu adalah jiwa. Walaupun mata ini terpejam, tapi jiwa kita bisa menyadari, bisa menyaksikan ada apa saja di sekeliling kita. Nah, jadi itu teman-teman. Kalau ditanya bentuknya jiwa itu seperti apa, nah ini harus mengalami sendiri. Jadi karena jiwa ini tidak sama dengan jasad kita. Nah, itu yang saya alami seperti itu. Jadi sesungguhnya di saat kita sudah mulai mengenal jiwa kita atau diri kita, ya menyadari ketidakberdayaan kita di hadapan Allah. Selama ini kan kita masih merasa kita yang bisa, kita yang mampu, karena belum sadar jiwanya. Tapi setelah sadar jiwanya, maka di situ akan menyadari bahwa jiwa itu tidak bisa apa-apa dan tidak memiliki apa-apa. Nah, di sini memang banyak doktrin-doktrin yang sudah kita dapat, dan untuk menghilangkan doktrin itu tidak semudah yang kita ucapkan. Jadi harus mengalami prosesnya masing-masing. Karena melepas doktrin, dogma itu luar biasa. Karena di saat kita berserah total, itu semua akan kembali kepada Allah. Jadi kalau belum kita kembalikan kepada Allah, akan menjadi beban, akan menjadi hijab jiwa kita untuk mengenal Allah, menyadari Allah. Makanya dalam zikir napas itu terbagi ada 4 level. Nah, itu level 1, 2 itu ya masih menggunakan napas. Tapi kalau sudah level 3 dan 4, kita sudah menggunakan jiwa, kesadaran. Ya udah enggak menggunakan napas lagi, tapi menggunakan jiwa, kesadaran kita. Di saat level 3 itu kan mendekat. Di saat Allah, kesadaran kita itu berserah. Nah, itu. Jadi di saat jiwa ini mendekat dan berserah, nah di saat berserah itulah semua kita kembalikan ke Allah. Sehingga apa? Ya zero, fitrah lagi di situ. Nol ego tanpa pengakuan. Baru di level 4, jiwa kita itu menyadari yang ada hanya Allah, yang ada hanya kekuatan Allah. Nah, setelah jiwa itu menyadari yang ada hanya Allah dan kekuatan Allah, baru jiwa ini masuklah ke dalam kekuatan Allah yang disebut sibghatullah, celupan Allah. Sehingga jiwa ini bisa menyadari dalam aplikasi kehidupan sehari-harinya bahwa kita bisa bicara itu dengan kekuatan Allah, bahwa kita bisa melihat itu dengan kekuatan Allah, bahwa kita bisa berpikir itu dengan kekuatan Allah, bahwa kita bisa mendengar itu dengan kekuatan Allah, bahwa kita bisa bergerak, berikhtiar itu dengan kekuatan Allah. Nah, di situ sehingga kita bisa menyadari makna dari la haula wala quwata illa billah. Dan di saat kita sudah memahami itu semua, jiwa kita memahami itu semua, sehingga dimudahkan untuk mengaplikasikan makna-makna yang kita pahami. Contoh misalkan di saat kita memahami makna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, akan awalnya itu kan kita memahami inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ini hanya untuk orang yang meninggal. Tapi di saat jiwanya sudah aktif, itu bisa diaplikasikan dalam keseharian. Sehingga apa? Tidak ada pengakuan. Jadi semuanya kita
sadari awal dari Allah dan kita kembali ke Allah. Nah, contoh dalam aplikasi kehidupannya gimana? Ya di saat kita mendapatkan uang, nah, itu sudah tidak diakui lagi itu hasil kerja saya, tapi ini pemberian Allah. Nah di saat kita kembalikan ke Allahnya itu seperti apa? Di saat kita berikan kepada anak istri, atau kita berikan pada orang tua, atau kita berikan untuk belanja ke warung. Nah kesadarannya menyadari itu kembali kepada Allah. Jadi karena mereka pun dapat rezekinya itu dari Allah, cuman kadang melalui kita sebagai wakil Allah, khalifah Allah. Nah di situ fungsinya jiwa yang sadar. Jadi kita bisa dudukkan kesadaran ini di makna apapun di saat aplikasi kehidupan. Jadi ini yang saya rasakan, saya alami. Jadi setelah belajar kesadaran ini sebetulnya ya lebih mudah untuk mengaplikasikan apa yang kita pahami di dalam arti kata makna-makna bacaan-bacaan kita. Kayak makna bismillahirrohmanirrohim. Nah itu kita bisa aplikasikan kalau kita menggunakan kesadaran. Tapi kalau tanpa menggunakan kesadaran ya bismillahnya itu hanya sekedar di mulut saja. Nah di saat kita berzikir kalau menggunakan kesadaran ya bukan hanya sekedar sebutan, tapi zikirnya itu sudah dalam perbuatan aplikasi. Makanya dalam proses pembelajaran ini itu terus berkembang. Dan terkadang yang menurut kita benar itu adalah suatu kesalahan yang belum kita ketahui. Jadi memang terus. Jadi proses ini enggak berhenti, terus berjalan. Makanya kita harus benar-benar memahami dulu jiwa yang mana, jasad yang mana, dan ruh yang mana. Dan fungsi-fungsinya itu harus kita pahami. Sehingga apa? Tidak tertipu lagi. Karena banyak sebagian teman-teman yang masih tertipu dengan keilmuan, tertipu dengan kesaktian, tertipu dengan pemahaman. Nah ini di saat jiwa kita tidak sadar, nah itu maka akan terjebak di wilayah-wilayah itu. Kalau jiwa yang sadar itu akan menyaksikan mana yang murni dari Allah. Jadi enggak memukul rata semua itu Allah. Karena Allah dan makhluk itu ya beda. Oke teman-teman, silakan kalau ada yang mau didiskusikan. Alhamdulillah ini sudah hadir Pak Haji Sunasdi, Pak Hanafi. Oke, tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan lagi. Jadi kesimpulan dari obrolan kita tadi itu memahami tentang jiwa. Jiwa itu adalah sang penyaksi, jiwa itulah yang sadar. Di saat kita jiwanya aktif, sadar, itu bisa membaca tanpa tulisan, mendengar tanpa suara, melihat tanpa ada wujud. Nah itu jiwa yang sadar. Jadi kalau pakai kesadaran itu udah teraplikasikan dalam perbuatan. Kita misalkan zikir subhanallah. Subhanallah. Nah ini kan masih pakai mulut. Tapi kalau subhanallahnya menggunakan kesadaran, kita akan menerima. Jadi keadaan saat ini adalah pemberian dari Allah tanpa ada keluh kesah. Nah, itu teman-teman perbedaannya, dan kita harus benar-benar melakukan. Jadi disinilah bedanya ilmu laku dengan ilmu teori. Kalau ilmu laku ini di saat kita melakukan maka akan memahami teori.
Tapi di saat ilmu teori itu tidak melakukan, ya hanya mengerti tapi tidak tahu, tidak paham dalam lakunya seperti apa. Jadi dua-duanya ya bagus. Apalagi kalau kita paham teori lalu kita melakukan. Jadi di sini bagi teman-teman kita harus memahami bahwa ma'rifatullah itu adalah awal perjalanan, bukan akhir perjalanan. Dan kita juga harus memahami makna istilahnya, siapa yang mengenal dirinya maka akan mengenal Tuhannya. Nah ini harus benar-benar kita pahami. Jangan sampai kita itu mengaku menjadi Tuhan atau mengaku jadi Allah. Dan jangan sampai kita menuhankan halusinasi olah pikir kita, olah perasaan kita. Karena Allah itu sudah tidak bisa dirasakan. Kalau masih bisa dirasakan ya bukan. Nah ini kalau belum sampai ya akan menjadi sebuah kebingungan. Tapi motivasi saya memberikan motivasi jangan berhenti gitu. Lakukan terus. Oke, ini ada pertanyaan dari Pak Hanafi. Kalau kesadaran itu bisa dinyatakan dengan kata-kata itu seperti apa? Jadi kesadaran ini ya istilahnya nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata, tapi ya sadar itu yaitu sadar gitu. Dan itu udah di atas pikiran, Pak. Jadi kalau kita pikir itu kan mikir lagi, kita bayang-bayang lagi. Kalau sadar itu ya udah yakin gitu, udah menyadari. Itu bisa dikatakan seperti itu. Jadi nggak bisa dijelaskan ya, gimana ya. Jadi makanya nanti jenengan akan dipahamkannya dalam laku. Jadi kesadaran itu yang mana. Jadi kalau dinyatakan, ya jiwa yang sadar itu ya yang bisa menyadari keberadaan Allah yang dekat. Di sini itu menyadari itu udah nggak membayangkan, Pak. Kalau pakai pikir itu kan masih dibayangkan. Makanya kalau kita melakukan segala sesuatu dengan kesadaran itu nggak dipikir lagi, tapi dilakukan saja. Nah, lebih dalamnya lagi kita di saat memahami kesadaran ini, jadi udah tidak ada karena. Jadi sudah tidak ada pamrih. Kalau masih ada karena, nah itu masih pamrih, walaupun karena Allah. Nah ini berarti kita masih mengharap pamrih dari Allah. Tapi kalau kita sudah menyadari tugas kita apa, atau peran kita sebagai apa, ya sudah jalani saja. Nah di saat dijalani itulah sebetulnya tanpa pamrih, ikhlas, lillah. Nah ini memang hal-hal seperti ini sulit dijelaskan, harus kita merasakan sendiri. Jadi aktifkan dulu kesadaran kita, sehingga kita akan dipahamkan tentang kesadaran ini oleh Allah. Karena ya yang sadar itu ya itulah jiwa. Jadi kalau dijabarkan, harus menjabarkan, ya bingung saya juga, Pak. Kalau kesadaran itu dinyatakan dengan kata-kata ya bingung saya. Karena ini harus wilayahnya di wilayah merasakan. Jadi jiwa yang bisa merasakan itu di saat kesadarannya aktif. Tapi kalau udah masuk wilayah ilahiyah, Tuhanan, itu sudah tidak pakai rasa. Kalau masih bisa dirasa berarti itu masih wilayah sensasi rasa. Nah, makanya di sini
kita harus benar-benar berserah total kepada Allah itu ya agar apa? Dibimbing oleh Allah, dipahamkan oleh Allah. Karena sesungguhnya pembimbing-pembimbing manusia itu tidak bisa memahamkan kita. Jadi yang bisa memahamkan kita ya Allah. Makanya Pak Pur selalu mengatakan, orang yang belajar zikir nafas itu gurunya Allah. Nah, bukan berarti kita berguru ke Allah itu tidak perlu pembimbing. Kita perlu pembimbing, seseorang yang sudah berjalan duluan menuju Allah. Karena pembimbing itulah yang menunjukkan kalau kita itu sudah di jalan yang benar atau tidak. Tapi dalam pemahaman ini Allah akan memahamkan langsung dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kadang-kadang metodenya sama, guru pembimbingnya sama, tapi dalam aplikasi pengalaman-pengalamannya itu pasti berbeda-beda. Karena kita punya tugas berbeda-beda juga. Gitu. Jadi itu Pak Hanafi, mohon maaf kalau jawabannya kurang memuaskan. Karena masalah wilayah kesadaran ini tuh dinyatakan dengan kata-kata itu sangat sulit. Jadi kita harus merasakan. Jadi ibaratkan kalau kita ini mau tahu rasa kopi, nah itu harus minum dulu kopinya baru kita merasakan. Jadi memang kesadaran ini kita akan dipahamkan langsung nanti di saat kita sudah berserah pada Allah. Di situ ada bimbingan Allah. Ya, sama-sama Pak Hanafi. Silakan bagi teman-teman yang mau dipertanyakan lagi masalah tentang sadar Allah atau jiwa. Nah, ini saya rangkumkan lagi tadi dari obrolan tadi kita untuk memahami jiwa yang sesungguhnya atau nafs atau diri sejati. Nah, itulah sebagai penyaksi. Nah, ini jasad ini sebagai sarana untuk melakukan syariat atau menjalankan amanah. Nah, jiwanya harus tetap sadar Allah, jasadnya ini menjalankan amanah-amanah yang diperintahkan oleh Allah. Itu. Jadi kesadaran pun ini pun kadang-kadang naik turun, Pak. Kalau sudah sadar Allah, Pak, itu kemanapun menghadap, disitulah wajah Allah. Tapi bukan berarti wajah bentuk wujud. Nah, itu nanti hal-hal seperti itu kita akan dipahamkan dalam laku kehidupan. Kalau dijelaskan akan sulit untuk menjelaskannya, karena itu wilayahnya sudah wilayah rasa, gitu kan. Jadi kita harus merasakan, dan kita harus paham, benar-benar paham yang murni Allah itu yang mana, sehingga kita tidak terjebak. Nah, jiwa yang sadar itu bisa menyaksikan yang benar-benar murni Allah. Kalau masih belum bisa menyaksikan, ya berarti jiwanya belum sadar. Makanya dulu waktu belum sadar kesadaran jiwa saya, itu sering dapat ilham fujur. Nah, ilham fujur ini luar biasa. Jadi di saat mau melakukan maksiat itu dimudahkan. Nah, itu termasuk ilham fujur. Jadi begitu saya aktif, kesadaran ini diaktifkan oleh Allah, jadi memahami ilham fujur, ilham takwa. Sehingga di saat diberikan ilham fujur, di situ kita bisa request kepada Allah, bisa minta kepada Allah agar tidak dibiarkan saya melakukan atau menjalankan ilham fujur itu. Nah, ini akan dipahami oleh jiwa yang sadar. Kalau belum sadar, ya tidak akan paham. Dan di saat kita sudah aktif kesadaran itu tidak akan tertipu lagi dengan casing, dengan keilmuan, dengan pengetahuan, dengan
keegoan, dengan bisikan-bisikan yang halus seakan-akan benar tapi menjerumuskan. Nah, itu bagi jiwa yang sudah aktif kesadarannya, ya tidak akan tertipu dengan itu, karena akan memahami. Nah, ini bagi teman-teman, kalau tidak ada pertanyaan lagi, jadi kita akan simpulkan yang sesungguhnya jiwa itu adalah penyaksi. Nah, di saat kita memang belajar untuk bagaimana mengaktifkan jiwa sadar Allah, ya di saat duduk timpo itulah kita akan bisa memahami mana jiwa, mana jasad, mana ruh, sehingga nanti itu dipahamkannya oleh Allah. Karena kalau yang memahamkan saya, ya nggak bisa, saya nggak bisa memberikan pemahaman. Yang bisa memberikan pemahaman Allah. Jadi ini hanya pengalaman apa yang saya alami di saat saya aplikasikan ke dalam kehidupan. Jadi jiwa yang sadar itu jiwa yang bisa menyaksikan keberadaan Allah yang dekat. Nah, dan yang sangat luar biasanya itu di saat jiwa, raga, dan ruh kita diperjalankan Allah dalam kehidupan. Itu penyaksian yang nyata. Jadi yang menurut akal pikir kita nggak bisa, tapi di saat diperjalankan Allah itu ya bisa. Nah, itulah cara-cara Allah. Dan disitulah sebenarnya penyaksian yang nyata bahwa Allah itu ada. Jadi gitu teman-teman, mudah-mudahan obrolan pagi ini ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.